Hum biihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita pada malam hari ini melanjutkan lagi pembahasan jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yang kita hambakan diri kepada Allah dengan ibadah itu. Kita sudah sebutkan di pertemuan lalu ibadah yang namanya doa. Pada hari ini kita melanjutkan lagi yang beliau sebutkan ibadah yang kedua. Setelah doa adalah al-khawf. Ada namanya rasa takut. Kata penulis rahimahullah, wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil bahwasannya rasa takut itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika betul-betul kalian beriman. Titik pembahasan dan pendalilan yang menunjukkan bahwa takut ini adalah ibadah, karena di ayat ini ada perintah, ada larangan, sekaligus disebutkan sebagai ciri orang beriman. Pertama Allah katakan fala takhafu. Jangan kamu takut kepada mereka. Siapapun itu mereka itu. Dari selain Allah. Nanti takut yang jenisnya ada ta'zim. Nanti kita akan sebutkan jenis takut. Karena takut ini tidak mutlak haram. Ada juga yang tidak mengapa. Tapi Allah katakan jangan kamu takut kepada mereka. Jadi dilarang kita melakukannya kepada selain Allah. Wa khafuni. Kemudian Allah perintah, takutlah kepadaku. Ciri ibadah kalau Allah perintah. Itu ciri ibadah. Jika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, maka dia adalah ibadah. Atau nanti dijanjikan pahala, maka dia adalah ibadah. Di sini diperintahkan, takut kepadaku. Kemudian Allah katakan sebagai penutup, in kuntum mu'minin. Jika memang kalian beriman. Artinya, takut kepada Allah ini adalah keimanan. Adalah merupakan bagian dari keimanan. Yang kalau kita serahkan nanti kepada selain Allah, maka kita akan jatuh dalam hal yang mencacati keimanan kita. Hal yang mencacati keimanan kita. Ini dalil kalau rasa takut itu ibadah. Para ulama kita rahimahumullah menjelaskan takut sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya khaufun tabi'i. Takut yang sumbernya itu dari tabiat manusiawi. Sebagai manusia kita takut. Dari apa itu maksudnya takut yang tabiat? Seperti takut dari binatang buas. Takut dari api. Takut dari tenggelam di air. Misalnya kita masuk di air, kemudian kita takut. Takutnya apa? Karena takut tenggelam. Ini namanya takut tabiat. Kata Syekh bin Utsaimin mengomentari takut yang jenis pertama ini. Wa hadza la yulamu alaihi al-abdu. Ini seorang tidak dicela dari. Itu hal yang wajar. Seorang takut dari api. Takut dari hewan buas. Ya. Takut tenggelam. Itu takut tabiat. Tidak dicela atasnya. Kita tidak boleh katakan kepadanya, tidak boleh begitu, kamu syirik kalau kamu takut tenggelam. Tidak boleh. Ini tidak dicela atasnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Musa
alaihi salatu wassalam sebelum dia diangkat menjadi nabi. Sebelum dia diangkat menjadi nabi. Jadi waktu dia di Mesir, Nabi Musa terkenal kuat. Sallallahu alaihi. Waktu dia jalan di jalan kota Mesir, ada seorang dari temannya meminta tolong kepada dia yang lagi ganggu oleh musuhnya dari pengikutnya Fir'aun. Maka dia bantu, akhirnya dia pukul orang itu. Dan satu kali pukul, meninggal. Akhirnya dia takut. Kata Allah kepadanya, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Maka akhirnya dia menjadi takut di kota Mesir itu. Takut didapat. Disitulah kisahnya dia keluar, lari dari Mesir ke Madian. Ke kota Madian. Takut ini, yang jenis ini Allah tidak mencela Nabi Musa. Kenapa? Ini takut tabiat, takut dibunuh. Ini takut yang tabiat. Iya, takut dari musuh. Ini takut tabiat. Hanya saja, para ulama mengingatkan, tidak boleh gara-gara takut tabiat, kita melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Oh, ini jadi tercela. Bukan karena takutnya, tapi karena membuat kita jatuh dalam yang haram. Ini jadi haram. Karena takut, akhirnya kita tidak melakukan yang wajib. Oh, ini jadi haram. Karena meninggalkan yang wajib. Jadi ini asalnya mubah. Sah-sah saja orang takut tabiat. Tapi, kalau mengantarkan kepada yang haram, jadi haram. Itulah hakikat mubah. Mubah itu asalnya mubah. Tapi kalau membawa ke yang haram, jadi haram. Karena kaidahnya al-wasail laha ahkamu al-maqasid. Pengantar. Ya, itu mengambil hukum yang dimaksudkan. Mungkin kita paham, ini kaidah besar dalam syariat kita. Yang kita bisa memahami seluruh perkara yang mubah, apa hukumnya? Hukum dasarnya mubah. Tapi kalau dia mengantarkan kepada sesuatu, maka yang mubah ini mengambil hukum sesuatu itu. Misal, sederhana. Salat di masjid bagi laki-laki apa hukumnya? Apa hukum salat di masjid bagi laki-laki kalau yang mendengar adzan? Wajib. Wajib. Apa hukum jalan ke masjid? Asalnya jalan mubah. Tapi jalan untuk menjawab adzan ke masjid, apa hukumnya? Wajib. Karena tidak mungkin bisa sholat di masjid kalau dia tidak berjalan ke masjid. Sekarang, apa hukum dia berwudu ketika sholat? Jadi ini mubah, jadi wajib. Mubah jadi wajib. Jalan itu mubah. Tapi karena mengantarkan ke yang wajib, jadi wajib. Contoh yang kedua, perempuan. Apa hukum sholat di masjid? Baginya. Wajib atau sunnah saja? Sunnah. Apa hukum dia berjalan ke masjid? Wajib atau sunnah? Mubah dia berjalan. Tapi karena mengantarkan yang sunnah ke yang sunnah, apa hukumnya? Sunnah begitu. Karena pengantar dilihat dari sampai ke mana dia. Kalau sampai ke wajib, wajib. Sampai ke sunnah, sunnah. Begitu bentuknya. Sekarang, sampai ke bukan hanya sekedar wajib. Tapi syarat sah. Sekarang ada orang. Dia mau berwudu. Tapi tidak ada air di rumahnya. Cuman dia mampu beli. Dia mau berwudu. Tidak ada air di rumahnya. Mati air. Iya, tidak ada juga sumur. Tapi dia bisa beli galon. Apa hukum dasar beli air? Hukum dasarnya. Mubah. Mubah kita beli air. Hukumnya mubah. Tapi sekarang kalau dia tidak beli, dia tidak bisa wudu. Sekarang apa hukum beli air baginya? Syarat sahnya, wajib, harus. Tidak boleh dia tidak beli. Kecuali dia tidak ada air, terus tidak ada uang. Tidak perlu dia beli. Cukup dia bertayamum. Cukup dia bertayamum. Ini hal yang wajib dilakukan. Demikian pula yang haram.
demikian yang haram. Sekarang Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, "Fala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Maksudnya mendekati. Ikan zina itu haram. Zina itu haram. Tapi Allah tidak katakan jangan kamu zina, tapi jangan mendekati. Ini dalil kewasain. Kewasain. Apa hukum melihat perempuan yang bukan mahram? Kan begitu sekarang jadinya pembahasannya. Iya. Kalau akan mengantarkan ke zina, haram melihatnya. Asalnya melihat mubah. Melihat itu mubah. Kita disuruh lihat alam ini. Lihat diri kita. Lihat orang lain. Supaya kita ambil pelajaran. Boleh melihat mubah. Tapi kalau mengantarkan kepada yang haram, haram. Sekarang ada orang mau menikahi seorang perempuan. Apakah syariat kita bolehkan untuk melihat ke perempuan itu? Padahal bukan mahram sebelum menikah? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Gimana ini? Iya. Boleh atau tidak? Kenapa bisa boleh? Nah itu tidak boleh. Itu pertanyaannya. Kenapa bisa boleh melihat ke perempuan yang bukan mahram? Sementara di tempat lain kita tidak boleh lihat. Kenapa di sini boleh? Mengantarkan kepada yang boleh. Kita bisa paham. Kan boleh melamar seorang, menikahi seorang. Kan begitu? Hal yang mengantarkan kita untuk menikahinya, boleh dilakukan. Boleh kita lakukan. Karena ini wasilah. Ini pengantar kepada yang sunnah. Sunnah. Kan sunnah menikahi perempuan. Gimana caranya kita mau menikah baru tidak dilihat dulu. Kan tidak bagus. Nanti tiba-tiba kita saat masuk ketemu, tidak begini saya mau. Kita lari kan tidak enak. Iya, lebih baik lihat dulu. Yang biasa dilihat. Lihat wajahnya, lihat rambutnya, lihat tangannya. Jangan sampai tidak ada satu. Iya, boleh lihat kaki. Hal-hal yang biasa dilihat. Sekarang, kenapa boleh semua itu dilihat? Padahal kalau kita lihat yang lain tanpa ada sebab mau menikahinya. Tidak boleh. Kenapa? Itu dia. Pengantar mengambil hukum maksud. Pengantar mengambil hukum apa? Maksud. Sama ini. Takut tabiat mubah. Takut tabiat. Tidak ada masalah. Tapi kalau akan mengantarkan kita untuk meninggalkan yang wajib. Atau kita akan jatuh dalam perkara yang haram. Jadinya tidak boleh. Iya. Jadinya tidak boleh. Ada orang misalnya takut kepada istrinya. Contoh. Takut apa itu? Tabiat. Biasa. Itu takut tabiat. Takut sama istri, takut tabiat. Kalau lihat telepon panggilan istrinya. Pergi dulu. Takut apa itu? Tabiat. Baru lihat panggilannya. Belum ucapannya. Lihat saja panggilannya. Oh, saya pulang dulu. Pamit. Ada apa kok? Urusan dalam negeri. Iya. Takut apa namanya itu? Tabiat. Tapi kalau dia takut pada istri, akhirnya tidak sholat di masjid. Apa hukumnya itu? Haram. Takut sama istri begitu. Tidak boleh. Karena mengantarkan kita kepada yang meninggalkan yang wajib. Tidak boleh. Haram kita takut yang seperti ini. Ini namanya takut yang pertama. Jadi harus dipahami baik-baik. Takut tabiat. Tidak ada masalahnya. Kecuali kalau menjadi sebab kita melakukan yang haram. Atau menjadi sebab kita meninggalkan yang wajib. Jadinya haram. Jadinya haram. Takut yang kedua. Ada namanya khaufus sir. Yang disebut oleh para ulama kita. Khaufus sir. Takut terhadap hal-hal yang gaib. Takut yang bersifat rahasia. Seperti apa itu? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin katakan, ka'an yakhafa sahibal qabr. Seperti ada orang takut kepada penghuni kubur. Nah, orang sudah di alam barzah. Tidak ada hubungannya dengan kita di alam dunia. Tapi dia takut. Suruh ayo kita lewat sana. Bahaya sana. Kuburan. Ya, takut kepada penghuni kubur. Itu namanya takut sir. Atau takut kepada wali jauh dari dia. Walinya ada di Kalimantan sana. Dia di Makassar.
Dia takut. Oh jangan kok begitu. Wali. Dia takut kepada wali yang jauh dari dia. Jauh dari dia. Demikian pula apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Takut yang seperti ini apa hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, ini adalah syirik. Takut kepada penghuni kubur. Ini bukan tabiat. Ini masuk dalam syirik. Ini takut yang seperti ini masuk dalam syirik. Walinya itu siapapun. Kata para ulama, wali ini adalah orang soleh. Atau bahkan para nabi, para rasul. Maka ini tetap syirik. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya tasarruf fil kaun. Mereka tidak punya pengaturan terkait dengan alam semesta ini. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali seorang wali pun. Apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang punya hak sedikit pun untuk mengatur alam semesta ini. Mengatur rezekinya orang. Mengatur mati dan hidupnya orang. Tidak ada haknya sama sekali. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah semata. Karena kalau dia punya, pasti dia tidak mati. Kenapa bisa dia mati? Kan wali. Yang mengaku dia wali, dirinya wali. Pasti juga meninggal. Pasti juga meninggal. Kan Allah subhanahu wa ta'ala katakan di Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu wahai Muhammad akan meninggal. Dan mereka juga, umatmu juga akan meninggal. Manusia itu akan meninggal. Iya. Yang punya hak mengatur kehidupan dan kematian itu hanya Allah. Kalau ada orang takut dengan takut sir, maka itu adalah, ini belum melahirkan ibadah ya. Belum melahirkan ibadah. Hanya takut saja. Takut penghuni kubur. Takut terhadap wali. Belum melahirkan penghambaan. Ini sudah syirik. Ini sudah syirik. Yang ketiga, takut kepada semua itu tadi. Tapi melahirkan penghambaan. Takutnya melahirkan apa? Penghambaan. Ini terbagi dua. Takut yang melahirkan penghambaan ini, penyembahan ini terbagi dua. Kalau kepada Allah itu adalah ibadah. Itulah yang tadi di ayat. Kalau kepada Allah takutnya. Dia takut kepada Allah, takut akan siksaan. Takut dari nerakanya Allah. Akhirnya dia beribadah. Dia melakukan ibadah-ibadah yang Allah anjurkan supaya dia selamat dari neraka. Ini namanya takut, jadinya takut ibadah. Kepada Allah. Yang ini janjinya surga. Yang ini janjinya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dua surga. Dua surga. Ini takut yang pertama ini. Yang ini, takut yang melahirkan ibadah. Penghambaan. Ini kalau kepada Allah, ibadah. Janjinya surga. Yang kedua, takut yang seperti ini, takut ibadah, tapi melahirkan penghambaan kepada selain Allah. Takut kepada penghuni kubur. Akhirnya dia potongkan ayam, potongkan sapi, potongkan kambing. Ada takut kepada pohon. Dia potongkan. Ya, kurban untuknya. Dia bawa sesajian ke sana. Dia lakukan penghambaan. Takut kepada kuburan wali misalnya. Akhirnya dia ke sana. Sujud, ruku, tawa. Keliling kuburannya. Melahirkan penghambaan. Oh dia meyakini akan celaka kalau tidak ke sana dulu. Tidak ziarahi dulu. Kuburan sana. Iya, tidak akan celaka dia. Melahirkan penghambaan. Iya, sebelum segala sesuatu. Dia ke sana dulu, pergi sujud, pergi ruku, melakukan sesembahan. Takut seperti ini, takut syirik. Dan ini adalah akan mengeluarkan seorang dari Islam. Karena disepakati oleh para ulama madhab semuanya. Takut yang melahirkan penghambaan kepada selain Allah, ini sebab murtad. Ini sebab murtad. Apa dalilnya? Ayat yang belum sebutkan itu yang menjadi dasar. Fala takhafu. Allah katakan, jangan kamu pernah takut sama mereka selain Allah. Wa khafuni. Takut kepada.
In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya, kalau dia tidak takut kepada Allah, malah takut sama mereka, berarti tidak beriman. Itu pemahaman kebalikannya. Itu yang tersirat di dalam ayat itu. Ini yang tersirat. Kalau yang tersurat terlapatkan, Allah katakan, takut kepadaku kalau kamu beriman. Berarti pemahaman kebalikannya. Kalau kamu tidak takut kepadaku, berarti kamu tidak beriman. Berarti kamu tidak beriman. Iya. Dan bahkan takut yang seperti ini, itu tentunya adalah takut yang tercela di dunia. Takut yang tercela di dunia. Iya. Ini yang ditegaskan dan dalam banyak kesempatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya syariat datang untuk melindungi seorang dari takut-takut yang seperti ini. Takut sir atau takut kepada selain Allah. Misalnya, untuk melindungi kita supaya kita tidak takut yang seperti ini. Masalahnya kita akan jatuh dalam syirik. Kalau kita jatuh di dalamnya. Kalau kita turun di sebuah tempat. Dalam hadits qaulah. Kita turun di sebuah tempat. Supaya kita tidak takut kepada Allah, kepada selain Allah, hanya kita takut kepada Allah, kita harus baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari seluruh kejahatan yang tercipta. Ini Nabi ajarkan karena dulu di masa jahiliyah, kalau mereka turun di sebuah tempat, dia tabe dulu kepada penghuni tempat itu supaya tidak memberikan bahaya. Diganti oleh Islam. Nggak usah tabe sama itu. Tabe kau sama Allah. Iya. Nabi ajarkan ini doa. Kata Nabi, siapa yang baca ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya sampai dia pulang. Sampai dia tinggalkan itu tempat. Sampai dia tinggalkan itu tempat. Ini kata Nabi SAW. Untuk apa ini? Kenapa diajarkan? Supaya kita dilindungi dari yang namanya takut syirik tadi. Yang melahirkan nanti ibadah. Seperti pelaku jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Demikian pula saat kita tidur. Supaya kita tidak takut dari setan yang mengganggu kita saat kita tidur. Kita diajarkan baca ayat kursi. Karena takut sama setan itu takut sir. Takut yang membawa kita kepada kesyirikan. Atau takut kepada orang yang sudah meninggal akan datang sebentar malam. Iya. Itu takut yang syirik. Itu tidak dibolehkan. Maka kita diajarkan untuk baca ayat kursi. Yang mana kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, lam yuqarribuhu syaiton hatta yusbih. Tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Sampai subuh. Iya. Itu kalau kita baca. Kalau kita membacanya. Ini disebutkan. Ini untuk menjaga keyakinan kita. Semua ini untuk menjaga keyakinan kita. Iya, demikian pula doa-doa yang lain. Dan banyak lagi doa-doa perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dua perlindungan surat terakhir. Iya, Nabi dulu selalu dijaga oleh para sahabat. Tapi tatkala ada turun dua kul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, maka beliau tidak dijaga lagi. Karena Allah yang menjaganya dengan adanya itu. Karena kalau kita baca Al-Falaq, kita meminta perlindungan pada Allah dari tukang sihir. Ya, yang meniupkan bukul-bukulnya. Kalau kita baca, makanya dijadikan sebagai zikir pagi petang. Untuk kita baca, kita terlindungi dari tukang sihir kalau Al-Falaq. Kalau An-Nas, kita baca, maka kita dilindungi dari kejelekan manusia dan jin. Dari kejelekan manusia dan jin. Itu jangan dianggap sepele. Itu semuanya untuk mengantarkan kita kepada itmi'nan, kepada ketenangan. Ketenangan. Karena memang dengan berzikir kepada Allah kita akan menjadi tenang.
Kan begitu firman Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Itu maksudnya itu tenang. Kita tidak takut diganggu. Kita tidak takut diganggu. Iya, ini diantara yang perlu diingat supaya kita tidak jatuh dalam takut yang namanya yang satu ini, takut syirik. Karena bisa membahayakan agama kita. Kemudian berikutnya jenis ibadah yang kedua, yang ketiga belum sebutkan adalah ar-roja. Dengan ini kita tutup pembahasan. Kata beliau wadalilu ar-roja. Rasa harapan. Kita berharap kepada Allah, itu kita sudah beribadah. Karena roja berharap kepada Allah, itu dari jenis ibadah hati. Itu dari jenis ibadah hati. Sebagaimana juga tadi itu takut jenis ibadah hati. Cuma nampak di anggota badan. Ini juga jenis ibadah. Apa dalilnya kalau berharap itu adalah ibadah? Kalau kita berharap apa yang ada di sisi Allah adalah ibadah. Belum sebutkan dalilnya. Wadalilul roja. Qauluhu ta'ala. Dalil kalau berharap itu adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Falya'mal amalan solihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhirnya itu menunjukkan dia ibadah. Di awal Allah katakan. Faman kana yarju. Siapa saja yang berharap. Liqa'a rabbih. Berjumpa dengan Rabb-nya, pencipta, pengatur, penguasanya. Falya'mal amalan solihah. Maka hendaklah dia beramal soleh. Ini menunjukkan bahwa takut yang benar, harapan yang benar, harapan yang disertai oleh amalan. Adapun ada orang, saya sangat berharap ampunan Allah, surga Allah, tapi tidak beramal. Tidak benar. Karena di sini Allah katakan, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Digandingkan dengan amalan soleh. Terus Allah tutup. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Jangan syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan seorang. Jangan menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan apapun. Berarti roja itu termasuk ibadah. Kenapa? Allah bilang jangan syirik dalam beribadah. Itu kan penutupnya. Jangan syirik dalam ibadah. Termasuk itu yang disebutkan di awal. Ibadah harapan. Tidak boleh kita berharap. Sesuatu yang tidak ada yang mampu tentang sesuatu itu. Kecuali Allah saja. Ini tidak boleh kita kepada selain Allah. Karena Allah namakan itu adalah perkara syirik. Itu adalah perkara syirik. Harapan, ya, itu ada dua yang kita harapkan di dunia ini. Ada sesuatu yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah. Yang kedua, sesuatu itu mampu diwujudkan oleh selain Allah. Iya. Yang pertama, kalau kita berharap kepada selain Allah, syirik. Itu tidak boleh. Sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Tidak bisa diwujudkan oleh selain Allah. Kalau ini kita harapkan kepada selain Allah, syirik. Contoh sederhana, anak memiliki keturunan. Tidak ada yang mampu. Ini kan ciptaannya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan anak kecuali Allah. Kalau ada orang berharap kepada selain Allah tentang anak, maka masuk dalam syirik. Dia ke kuburan misalnya, berharap supaya dikasih anak. Dia ke pohon, dia pergi ke dukun, ya, berharap supaya punya anak. Minta kepada dukun, minta kepada kuburan, minta kepada sungai, pohon. Ini tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini syirik. Tidak boleh. Terus yang kedua, yang kita harapkan ini selain Allah itu mampu. Selain Allah itu mampu. Iya, berharap misalnya dikasih makan oleh seseorang. Seorang ini mampu memberikan makan dan hidup. Adapun mati, itu kembali ke yang tidak boleh. Ini masih hidup dan dia mampu melakukannya.
Ini boleh. Tentunya kata para ulama, jika tidak disertai oleh pengagungan terhadap yang diharapkan itu. Kalau ada pengagungan, tidak boleh. Karena tidak boleh itu ada pengagungan. Kecuali kepada Allah. Selain Allah tidak boleh. Kita berharap biasa. Orang ini mampu dan kita harap dia membantu kita. Dalam hal yang dia mampu. Ini mubah. Ini mubah. Tapi tidak ada pengagungan. Sampai kita bungku-bungku. Kalau dia ada. Ini sudah bahaya. Iya, sudah membahayakan. Ini tidak dibolehkan. Tidak disertai oleh penghambaan. Itu intinya. Tidak disertai oleh apa? Penghambaan. Dia mampu lakukan. Dan kita tidak hambakan diri kepadanya kalau dia beri. Iya. Ini boleh. Tapi kalau sampai melahirkan penghambaan. Sampai kita ruku-ruku kepadanya. Bungku-bungku. Apalagi sampai sujud. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Kata Nabi SAW, Lau kuntu amiron imro'an ayasjuda limri'in la amartul mar'ata litasjuda ala zawjiha. Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak suruh. Tidak perintah. Ia tidak perintah untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah. Seperti perkara yang terkait dengan pahala, perkara yang terkait dengan ganjaran kebaikan. Maka ini adalah bentuk ibadah. Tidak boleh kita harapkan kepada selain Allah. Misalnya di sana ada orang mengatakan dia punya kartu untuk masuk surga. Iya, terus kita ke sana berharap dia kasih itu kartu. Tidak boleh. Siapa yang punya kartu surga? Itu surga itu hanya Allah saja. Haknya Allah semata. Tidak ada haknya makhluk sedikit. Tidak ada. Siapa yang melakukan yang berharap kepada selain Allah, jatuh dalam syirik. Ini kalau tidak disertai oleh penghambaan. Kalau disertai oleh penghambaan, itu sudah beda. Memang sudah syirik dari awal. Ini dua jenis ibadah yang kita sebutkan malam hari ini. Insya Allah kita sebutkan lagi nanti di pertemuan akan datang jenis ibadah yang berikutnya yang belum sebutkan. Kita cukupkan pembahasan. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika kita safar dan telah sampai di tempat tujuan, di tempat tersebut kita tidak melakukan aktivitas apapun. Pertanyaan saya, manakah yang lebih afdol? Kita mendatangi panggilan adzan atau sholat bersama imam di masjid, atau kita tetap sholat di rumah sebagai seorang musafir. Iya, kalau kita tidak ada niat di situ, mungkin kita ke sana hanya sekedar ada keperluan, ya, pakai kerjaan atau karena mengantar keluarga misalnya ke sana, maka kita musafir. Kita musafir berlaku hukum safar. Lebih utama kita mengambil keringanan safar. Kita sholat jama' qashar. Nabi SAW belum masuk Mekah, karena beliau sudah pindah tinggal di Madinah. Beliau tidak pernah melakukan sholat sempurna kecuali setelah kembali. Ya, beliau tidak pernah melakukan sholat sempurna kecuali setelah beliau kembali ke Madinah. Jadi kembali ke Madinah baru beliau sholat sempurna. Iya, dan juga hadis Nabi SAW, Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Allah itu cinta, senang kalau kita mengambil keringanan yang dia kasih. Kan tidak terusnya kita safar. Juga sekali-sekali kita pergi safar. Tapi kalau kita menjawab adzan, tidak masalah. Kita pergi ke masjid, tidak masalah. Tapi lebih utama kita jama' qashar.
kita melakukan jamak qasar. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membunuh hewan yang tidak ada manfaatnya? Kalau memang ada dorornya, tidak ada manfaat tapi mengganggu misalnya, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Boleh membunuh ular, boleh membunuh kelejengking, boleh kalau mengganggu. Kalau mengganggu. Bagaimana apabila kita melihat makhluk gaib dan kita merasa takut, akan tetapi kita masih bertauhid kepada Allah? Gimana caranya? Masih bertauhid baru kita takut pada makhluk gaib? Orang yang bertauhid itu tidak takut kepada yang gaib. Dia berlindung kepada Allah. Dia langsung berlindung kepada Allah kalau melihatnya. Kalau melihatnya. Iya. Dan apakah ini syirik? Syirik. Kalau kita takut tadi, takut sir. Takut kepada penghuni kubur, takut kepada penghuni pohon, itu takut sir. Takut terhadap perkara yang sifatnya rahasia, tersembunyi. Nah, ini tidak boleh, ini syirik. Ini syirik. Kalau kita orang yang bertauhid, tidak takut dengan yang seperti itu. Kita langsung berlindung kepada Allah. Bisakah setan itu menampakkan wajahnya kepada kita semua semau-maunya? Ya urusan setan. Bisa. Dia bisa merubah wujudnya. Setan bisa merubah wujudnya. Semau-maunya. Bisa. Apa sebab kita ketindisan kalau tidur? Kan tidak baca ayat kursi. Sebab kita ketindisan adalah kita tidak baca doa tidur. Kita tidak baca ayat kursi. Iya, kita lalai dari bacaan-bacaan yang dianjurkan saat tidur. Apa hukumnya ziarah kubur? Dan hukum takziah orang yang sudah meninggal. Ziarah kubur mubah. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazduruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu di awal Islam, saya larang kalian dari ziarah kubur. Ya, sekarang setelah kuat keyakinan kaum muslimin, silakan ziarah kubur. Karena dia mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi melakukan ziarah. Nabi melakukan ziarah kubur. Adapun takziah, takziah itu artinya dari kata azza. Ya, yu'izzu ta'ziyatan. Maknanya tasliyah, menghibur. Kalau kita pergi ke orang ditimpa musibah, kita hibur. Sabar, sabar ki. Kita pergi ke rumahnya yang ditimpa musibah. Atau kita ketemu di jalan, kita hibur dia. Itu namanya takziah. Itu namanya takziah. Iya. Takziah yang seperti itu sunnah. Dianjurkan kita menghibur teman kita. Sunnah. Para ulama membahas sampai kapan? Sampai kapanpun kalau kita ketemu dengan dia. Kalau kita ketemu dengan dia, kita tidak pernah ucapkan sabar ki, semoga Allah merahmati dan mengampuni yang telah meninggal. Seperti tidak oleh Nabi. Beliau pergi takziah. Ya, beliau pergi takziah ketika meninggal Abu Salamah. Beliau pergi ke rumahnya, menasihati keluarganya. Ya, menasihati keluarganya supaya tidak berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dan beliau nasihati keluarganya juga supaya mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya beri saya pahala dari musibahku ini dan berikan kami pengganti yang lebih baik darinya. Nabi nasihatkan begitu. Boleh. Boleh kita bertakziah dalam hal seperti itu, menghibur. Iya, adapun kalau takziah diinginkan adalah hari pertama, ya hari kedua, hari ketiga, terus ditentukan waktunya. Ini yang masalah. Waktunya ini yang masalah. Tidak harus. Jadi takziah sunnah. Boleh kita melakukan takziah. Iya, tapi tidak ditentukan. Harus setelah Isya. Harus hari pertama, kedua, ketiga. Kalau lewat tidak boleh. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Nah,
Takziah itu bebas. Saat orang sudah meninggal, kita langsung ke sana, kita menghiburnya. Hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan. Kita pergi bawakan makanannya, mereka lagi sibuk. Hal yang disunahkan. Membuatkan makanan untuknya. Bukan pergi makan di sana. Iya. Tapi kalau kita sebagai tamu misalnya, kita tamu. Ya, orang kasih makan. Mubah kita makan. Kita sebagai tamu lagi pergi, kita pergi ke sana, kita pergi berkunjung, akhirnya orang kasih minum. Mubah kita makan. Yang masalah itu kalau dikhususkan. Kalau dikhususkan. Itu harus dipahami masalah takziah. Ya, masalah takziah. Ini masalah takziah ini asalnya disyariatkan. Cuma kalau ditambah-tambah, itu yang tidak disyariat. Itu yang tidak disyariat. Wallahu a'lam. Pernah ada kejadian teman kerasukan jin dan teman yang kerasukan tersebut bilang, kalau di sini kerja semua tapi tidak ada yang sholat. Ketika besoknya banyak teman anak yang sholat dan takut nanti kerasukan. Takut kerasukan jin kalau tidak sholat. Apakah ini masuk ke dalam ibadah atau kesyirikan? Ini syirik. Kan dia sholat karena takut jin. Ini bahayanya jin. Iya. Pertama harus kita pahami bahwa jin kalau dia jin muslim, tidak mungkin dia masuk ke muslim. Karena hukum Islam berlaku kepada manusia dan jin. Kita sesama manusia dilarang untuk mengganggu sesama. Maka jin kalau muslim, tidak mungkin dia ganggu orang lain. Tidak mungkin dia merasuki orang. Karena itu membahayakan. Maka kalau ada yang seperti itu jin kafir. Walaupun dia suruh sholat. Berarti nanti kan kita sholat karena bukan karena Allah. Tapi takut jin. Itu yang dia inginkan. Dia mau orang beribadah karena dia. Bukan karena Allah. Itu yang dia mau. Kita harus hati-hati yang seperti itu. Harus hati-hati. Bukan berarti, kalau begitu nggak usah sholat. Nah, kita sholat karena Allah. Nggak usah hiraukan penyakitnya, bisikannya jin. Seperti yang Abu Hurairah kisah. Di dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Dia lagi jaga zakat. Datang jin. Dalam wujud manusia. Dia bilang, dia mencuri. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Dia bilang, keluarga saya butuh. Semua dia alasan begitu. Dilepas. Hari kedua lagi datang, mencuri lagi, ditangkap. Saya mau kasih naik kamu di Rasulullah. Dia beralasan lagi, dilepas. Hari ketiga dia datang lagi. Ditangkap lagi. Saya mau kasih naik kamu di Rasulullah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Sampai dia bilang beralasan lagi, dilepas. Tapi dia bilang, maukah kamu saya ajarkan sesuatu kalau kamu baca, maka kamu tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Ajarkanlah ayat kursi. Apa kata Nabi kepadanya? Betul, apakah Nabi bilang? Betul, kamu baca saja. Ikuti ucapan jin. Apakah Nabi bilang begitu? Tidak. Kata Nabi, dia benar tentang ayat kursi, tapi dia pendusta. Artinya supaya kita tidak membenarkan itu jin. Ini benar ayat kursi, ada Quran. Ada Quran, memang hadis Nabi. Kalau kita baca, maka kita tidak akan didekati oleh syaitan. Maka Nabi menjaga itu. Jangan sampai kita baca ayat kursi, wasiat dari setanku. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kita baca karena syariat. Kalau ada sekarang jin datang ke tidur kita, baca kok ini sekian kali kamu akan kaya. Tidak boleh, tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Jadi ini di masa Nabi dibenarkan karena turun wahyu. Turun wahyu. Kalau sekarang tidak boleh, walaupun 10 jin datang bisikan. Harus ada hadis. Harus ada pembenaran dari syariat. Wallahu a'lam. Dan apakah tidak beriman orang yang tidak takut kepada Allah? Sudah dibilang tadi. Iya. Allah perintahkan takut kepadanya. Dia bilang, mohon nasihat untuk kami Ustaz yang mengaku beriman tapi masih menganggap sepele dosa. Iya. Tidak boleh kita menganggap sepele dosa. Kata Nabi SAW, nasihatnya adalah ittaqillah haitsuma kunt.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Tinggalkan larangannya, termasuk dosa. Tapi kalau kamu jatuh, lalai, jatuh dalam dosa, maka kata Nabi lanjutannya, iya, wa'atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkan kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menghapus kesalahanmu. Ia akan menghapus kesalahanmu. Itu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adab membenarkan imam yang keliru dalam bacaannya di dalam sholat? Dan siapakah yang paling berhak dalam hal tersebut? Yang paling berhak adalah yang di belakangnya. Karena yang setelah imam itu adalah ya yang paling berhak menegur. Itu kalau dalam sunnah ditetapkan begitu. Tapi kalau yang di belakang juga tegur, tidak ada masalahnya. Tapi yang berhak adalah yang di belakangnya imam. Supaya tidak terjadi gaduh. Karena kalau di belakang harus berteriak. Nanti seperti marah-marah. Beda kalau yang di depan. Beda kalau yang di depan. Kemudian masalah menegur imam, itu diistilahkan dengan al-fath. Kita hanya membukakan, bukan membaca. Tapi membukakan yang dia lupa. Jadi boleh kita baca hanya sedikit. Itu kan namanya membuka. Supaya tidak terjadi keributan di dalam membenarkan imam. Terus kalau sudah ada satu, jangan semuanya. Gaduh nanti di masjid. Terus imam juga. Ini masalah orang imam itu posisinya besar. Hatinya bisa terbang, bisa. Karena kadang ada rasa takut, ada rasa haibah. Ya, haibah itu gimana itu bilang? Merasa grogi begitu. Apalagi di belakang. Masalah. Aduh, di belakang ini ustaz. Padahal ustaz tidak lebih baik daripada dia. Tapi itulah. Kadang orang begitu. Pernah terjadi di masa dulu. Ada seorang imam besar. Dia imami disuruh oleh penguasa di depan Harun Rasyid. Disuruh maju imam. Setelah Al-Fatihah dia baca surat pendek, salah. Oh, ada temannya, ada orang, dia juga penghafal. Oh, dia jelekan itu imamnya. Oh, kamu surah begitu saja salah. Nih. Akhirnya saat itu terjadi kisah yang ini kan depan penguasa. Akhirnya saat sholat isya itu di sholat maghrib. Dia baca surat pendek, terus dia salah. Karena di belakang siapa? Di belakang ada ulama, ada pemerintah. Tempat ini posisinya. Ya dia sebenarnya sudah hafal. Tapi posisinya sekarang membuat hatinya itu kadang terbang. Iya. Nggak bisa konsen penuh. Maka ada yang begitu. Dibilang, akhirnya di sholat isya. Dipersilakan tadi yang bilang tadi. Dipersilakan. Dia salah di Al-Fatihah. Kau tentulah. Dia salah di Al-Fatihah. Al-Fatihah apa? Tidak ada orang salah di Al-Fatihah. Ini orang hafal Quran. Akhirnya disuruh maju imam karena dia tadi. Nggak usah kalau ada yang salah begitu. Santai itu tempatnya ini berat. Coba kita jadi imam. Susah. Iya, susah. Kadang kita sudah hafal hilang. Karena orang di belakang tak ini. Apalagi kalau rame. Terus ditambah lagi baru pertama imam. Oh, itu. Iya, ada teman dia imam dia sudah hafal. Gemetar mic-nya sampai terlempar. Kejadian nyata itu. Terlempar mic-nya. Getar begini, terlempar mic-nya. Ini kedudukan. Padahal dia kalau sholat biasa sudah hafal. Tapi ini imam ini berat. Kedudukannya begitu. Iya, tidak bisa seperti itu. Makanya, tapi kita boleh membuka bacaannya imam. Kalau dia lupa, kita boleh membuka bacaan imam. Cara membukanya, kalau dia sudah ulang, kemudian dia masih lupa, boleh kita buka. Buka saja. Bukan kita baca semuanya. Kita buka saja bacaannya. Kita ingatkan satu kata yang dia baca. Iya. Kalau imam masih pikir, jangan dibuka. Siapa tahu dia bernapas.
Nah kadang imam itu kan ya sudah habis napasnya, dia butuh tarik napas, kalau dia lanjut langsung pingsan nanti. Jadi jangan sampai imam lagi napas langsung kita benarkan lagi. Itu enggak, tunggu saja. Kalau dia sudah salah memang baru kita buka. Baru kita buka. Dan cukup seorang. Cukup seorang. Supaya enggak jadi keributan. Supaya enggak jadi keributan. Itu adabnya. Iya, asalnya mubah saja orang buka bacaannya imam. Mubah saja. Iya. Saya adalah orang yang terkena penyakit was-was. Setiap anak melakukan sesuatu lalu muncul pikiran untuk dipuji orang. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, iya. Kalau was-was itu tinggalkan saja ya yang diragukan, lakukan apa yang kita bangun ibadah. Misalnya kita was-was, jangan-jangan sudah kentut, asalnya belum. Asalnya belum. Datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, rajulun yukhayyalu ilaihi annahu kharaja minhu syai'. Ada seorang dihayalkan kepadanya bahwa ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar. Apakah dia keluar dari sholat? Kata Nabi bilang, iya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak perlu dia keluar dari sholat. Kalau hanya sekedar was-was. Sampai dia dengar suara atau cium bau. Kalau dia sudah dengar suara, ya harus keluar. Jangan, tidak boleh dia bilang, kentut itu tadi. Sudah jelas-jelas suara. Tidak boleh. Atau dia sudah cium bau. Bau ini bau makanannya tadi. Tidak boleh dia bilang, kayaknya bukan itu. Iya. Tidak. Keluar. Kalau sudah cium bau atau dengar suara. Tapi kalau tidak ada itu. Tidak ada suara. Tidak cium juga bau. Asalnya belum. Itu kalau orang was-was. Ada orang berwudu. Ia berwudu. Dia batal atau tidak. Ada orang juga kencing. Dia sudah cuci atau tidak. Asalnya dia sudah cuci. Ada air misalnya di celananya. Air kencing atau bukan. Asalnya bukan air kencing. Asalnya bukan air kencing. Iya. Itu yang dia bangun di atasnya. Karena yang yakin bukan kencing. Yang yakin bukan kencing. Iya, adapun sampai muncul rasa ingin dilihat, itu namanya ria, bukan dari was-was. Itu namanya ria, itu kita berlindung, kita berusaha ikhlas. Kita berusaha ikhlas untuk melakukan ibadah, bukan karena dilihat orang atau didengar oleh orang. Apa hukum bermain boneka dan memajang boneka di rumah? Jika tidak boleh, ada boneka di rumah, apa solusinya untuk boneka yang sudah terlanjur banyak ada di rumah? Bisakah dibakar? Nah, siapa ini yang main boneka? Iya. Kalau itu anak-anak, itu kan dimaafkan. Kalau anak-anak, iya, anak-anak. Kalau orang besar, itu yang tidak dimaafkan. Iya. Terus juga dilihat juga bonekanya itu apakah dia memang ada yang hidup seperti itu atau tidak. Kalau ada yang memang bonekanya ada yang hidup seperti itu yang masuk dalam hal yang tidak boleh. Tapi kalau tidak ada yang hidup seperti boneka yang dia punya, itu tidak ada masalahnya, tidak masuk dalam hukum karena tidak masuk dalam makhluk hidup. Tidak masuk dalam makhluk hidup. Iya, itu terkait dengan boneka. Jadi tergantung. Kalau kita orang besar, iya, kita tidak boleh memakainya karena kita sudah kena beban syariat. Kita sudah mukallaf. Kita sudah orang besar, itu sudah ada hukum syar'i yang berlaku. Adapun anak kecil belum kena hukum. Apakah boleh mengikuti arisan yang ada potongannya, yang mana potongan itu diambil sebagai gaji orang yang menagih arisan tersebut? Iya. Kalau memang gajinya orang menagih, karena dia bekerja di situ, tidak apa-apa. Itu kan dari pihak yang berarisan. Yang memberikannya adalah pihak yang melaksanakan apa? Arisan. Kalau disepakati untuk gajinya itu, iya, boleh. Siapa cerita di atas? Kemudian berikutnya.
Jika sholat isya berjamaah, imam sudah salam, sedangkan jamaah yang terlambat baru 1 rakaat. Apakah di rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah? Apakah dikeraskan suaranya atau pelan saja atau cukup kita dengar saja? Sholat isya berjamaah, imam sudah salam, sedangkan jamaah yang terlambat baru 1 rakaat. Iya, dia baca sunnah, baca jahar rakaat yang dia berdiri setelahnya. Iya, karena menjaharkan suara saat sholat jahriyah sunnah. Sunnah dia jaharkan. Sunnah dia jaharkan. Kalau dia tidak jaharkan, tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Ini tadi sudah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Oh, ini membenarkan imam tadi sudah juga. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau masalah Palestina dan sekitarnya, kita tidak suka dibilang Tobaliyah. Iya. Jangan suka berbicara sesuatu yang lagi viral-viral supaya kita terkenal. Iya, adab kita sebagai penuntut ilmu tidak suka yang viral-viral. Iya, kalau memang nanti sudah, ini bukan saat. Iya, bukan saat. Jangan suka hal yang viral-viral. Kita sebagai penuntut ilmu begitu. Tunggu saja orang-orang besar bicara. Masalah itu, karena itu sudah masalah negara. Bukan ranahnya kita. Iya. Kalau kita berbicara sekarang, itu kita cuma cari viral saja. Kita cuma cari viral saja. Iya. Ada yang komen baik, ada yang komen tidak baik. Jadi tidak bagus kita. Kita sebagai penuntut ilmu tidak suka bicara yang viral-viral. Supaya kita dianggap juga ucapannya. Supaya kita dicari juga ucapannya. Kita tidak. Penuntut ilmu harus menjaga dirinya begitu. Jangan suka ngomong sesuatu yang viral. Iya. Kecuali memang kita adalah rujukan negara. Orang negara akan mendengar apa yang kita ngomong. Itu lain. Itu lain masalah. Walaupun kita anak kecil. Jangan suka hal-hal yang besar. Iya. Kalau kita tanya jawab. Hal-hal kecil saja. Yang orang butuhkan dalam keseharian. Iya. Jangan yang besar. Jangan dudukan diri kita sebagai orang besar. Padahal kita ini orang kecil. Iya, tidak dianggap juga ucapannya. Mau berbicara besar. Iya, enggak. Jangan suka yang begitu. Iya, jangan suka yang begitu. Kalau mau juga bertanya, jangan suka bertanya yang begitu. Yang masalah-masalah yang seperti itu. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.